Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur tak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan memperpanjang usia kita, memberi kita kesehatan jiwa dan raga, dan alhamdulillah Allah memberi kita hidayah sehingga tergeraklah hati kita, tergeraklah kaki kita untuk menuju ke rumahnya, untuk menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah tepat pada waktunya. Tidak ada cara menyelesaikan atau melaksanakan salat terbaik selain tepat pada waktunya, di mana azan berkumandang dan secara berjamaah. Karena itu, ini adalah cara sempurna untuk menunaikan ibadah salat. Dan ternyata kesempurnaan salat kemudian akan mempengaruhi pada kesempurnaan yang lainnya. Hidup kita akan sangat ditentukan oleh kualitas salat kita. Bahkan ibadah-ibadah kita yang lain pun akan sangat ditentukan oleh kualitas salat kita. Maka jangan heran ketika Rasul SAW menyebutkan bahwa yang pertama akan dihisab, awala yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama sekali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah as-shalah, salat. Kalau salat diterima, baru yang lain diperiksa, bukan yang lain diterima, baru yang lain diperiksa. Tapi kalau salat tidak diterima, maka yang lain kalaupun benar sekalipun, maka tetap tidak akan diperiksa. Jadi penentunya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, adalah sholat. Itu sebabnya, sholat adalah yang paling rutin kita laksanakan. 5 kali satu hari, dan dipanggil dengan khusus. Tidak ada ibadah yang lain yang dipanggil secara khusus, ditugaskan muazin untuk memanggilnya. Bukan sehari satu kali. Tapi setiap 5 kali satu hari, setiap saat itu pula, ada yang memanggilnya. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita simak lafaz dari azan, sejarah azan itu adalah ketika Nabi suatu ketika duduk dengan para sahabat, membicarakan bagaimana caranya untuk memanggil orang-orang untuk sholat jamaah. Karena pada zaman Rasul SAW itu mereka saling menunggu untuk berkumpul orang untuk sholat jamaah. Lalu Nabi berbincang dengan para sahabat bagaimana caranya supaya orang-orang datang agak cepat, tepat pada waktunya, sehingga kita cepat melaksanakan sholat jamaah. Maka mereka kemudian ada yang mengusulkan pakai lonceng ya Rasulullah. Rasul tidak suka pakai lonceng karena sudah digunakan oleh umat yang lainnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Lonceng sudah dipakai oleh agama sebelumnya. Ada kemudian para sahabat yang mengusulkan pakai trompet. Sama kasusnya. Trompet juga dipakai oleh agama sebelumnya. Ada yang mengatakan pakai api ya Rasulullah. Kita bakar api, kita bakar sesuatu dengan api sehingga asapnya mengumpul ke atas sehingga orang dari jauh bisa melihat ini saat dilaksanakan sholat. Nabi juga tidak suka karena itu adalah rutinitas agama Majusi yang menyembah api. Sehingga deadlock waktu itu. Pulanglah para sahabat masing-masing. Besoknya Abdullah bin Zaid kemudian datang tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi malam bermimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam bermimpi bahwa aku didatangi oleh seseorang yang membawa lonceng. Dan aku meminta lonceng itu untuk diberikan kepadaku karena aku akan memakainya untuk memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Tapi orang itu kemudian mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Abdullah bin Zaid kemudian mengatakan, mau. Diajarkanlah azan seperti lafaz yang kita terima pada hari ini. Ternyata mimpi itu juga dimimpikan oleh Umar bin Khattab. Jadi 2 orang sahabat mendapatkan mimpi yang sama. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, ajarkan Bilal.
lafaz azan yang engkau terima dalam mimpimu. Sehingga Bilal bisa memanggil orang-orang untuk sholat. Karena Bilal paling nyaring suaranya, kata Rasulullah SAW. Maka saat itulah azan pertama berkumandang. Bilal bin Rabah adalah orang pertama yang mengumandangkan azan. Apa lafaz azan? Di dalamnya dimulai dengan Allahu Akbar. Justru tidak dimulai dengan panggilan untuk menunaikan sholat. Karena panggilan menunaikan sholat adalah hayya ala sholah. Sementara azan itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kenapa dimulai dengan Allahu Akbar? Karena hal pertama yang dilakukan adalah menggetarkan hati orang-orang beriman. Dan kalimat Allah tidak bisa didengar oleh orang beriman kecuali mereka resah dan mereka akan segera datang. Kata Allah di dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Anfal, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika mendengar saja nama Allah disebut, bergetar hatinya. Itu sebabnya kalimat pertama dalam azan adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Kita yang mendengar disunnahkan untuk menjawabnya, memastikan bahwa kita menerima suara itu dan kita juga sepakat dan setuju. Maka orang yang mendengar suara azan langsung menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menguatkan lagi ikrar kita kepada Allah bahwa tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah Rasulnya. Baru kemudian dipanggil kita untuk sholat. Kalimatnya adalah hayya 'alas shalah. Ayo kita laksanakan sholat. Di tahap itulah jawaban kita menjadi berbeda. Jawabannya bukan lagi hayya 'alas shalah, tapi jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bermakna bahwa ya Allah, aku tak mampu melaksanakan sholat kecuali Engkau beri hidayah, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesempatan, Engkau beri energi untuk melaksanakan. Maka betapa istimewanya kita hari ini yang hadir di tempat ini. Bahwa Allah memberi kita kekuatan, memberi kita energi, memberi kita hidayah, dan memberi kita kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Sesuatu yang sebenarnya sungguh istimewa. Setelahnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat hayya 'alas shalah langsung digandeng oleh Allah dengan hayya 'alal falah. Setelah dipanggil untuk menunaikan salat, langsung dikasih tahu, kenapa kalian harus dipanggil? Karena kalian akan diberikan kemenangan. Kalian akan diberikan kesuksesan. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat identik dengan sukses. Salat identik dengan kemudahan hidup. Semakin bagus kualitas sholat kita, semakin mudah kita dapat kesuksesan dalam hidup. Ini bukan cerita tentang kaya. Karena tidak semua orang rajin sholat kemudian menjadi kaya raya. Bukan cerita tentang dapat jabatan. Karena tidak semua orang yang sholat kemudian dapat jabatan. Tapi ini tentang kesuksesan dalam hidup. Dan sukses tidak selalu berarti kaya. Sukses tidak selalu berarti berjabatan. Sukses artinya berkah hidupnya. Kadang-kadang justru yang kaya, yang berjabatan nggak berkah. Bukannya berkah, tapi diberkah. Ini yang sering, ya? Diberkah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteksnya menjadi sangat berbeda. Tapi Allah menyandingkan antara sholat dengan kesuksesan. Bahkan di dalam ayat yang lebih clear lagi, lebih tegas lagi, apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apa kata Allah di surah Al-Jumu'ah itu di bagian akhir? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah selesai melaksanakan salat, apabila kalian sudah selesai melaksanakan salat, artinya sudah selesai melaksanakan salat, maka fantashiru fil ard. Silakan pergi, kata Allah. Silakan pergi untuk bekerja, silakan pergi untuk sekolah, silakan pergi beraktivitas kemanapun kita berada. Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi ini. Tapi kemudian kata Allah, wadhkurullaha katsira. Tapi kemudian ingat Allah banyak-banyak ketika kalian beraktivitas, la'allakum tuflihun, supaya kalian sukses dalam kegiatan kalian. Jadi lagi-lagi sidang jemaah yang dirahmati Allah, salat disandingkan oleh Allah dengan kesuksesan. Maka hari ini
banyaklah kata-kata yang berseliweran di media-media sosial. Apa kata-kata itu muncul? Perbaiki solatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kualitas solat adalah kualitas hidup kita. Maka banyak sekali orang-orang yang bermasalah dengan hidup mereka, sebenarnya bermasalah dengan solatnya. Banyak sekali orang-orang yang ternyata bermasalah dalam hidup mereka, tapi mereka tetap tenang menghadapi masalah itu. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang menjaga solat mereka. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan supaya solat kita ini daim, kata Allah, berketerusan, berkesinambungan. Tetap seperti ini, tetap berusaha untuk solat jamaah setiap azan berkumandang. Karena doa-doa kita akan diijabah oleh Allah sesuai dengan bagaimana kita menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku terima semua permintaan mereka apabila mereka berdoa kepadaku, apabila mereka memanggilku. Falyastajibu li, tapi mereka juga harus menyahuti panggilanku. Wal yu'minu bi, dan meyakini aku, kata Allah. Baru kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dan dijawab doa-doa kita. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi hidayah, istiqomah untuk menjaga salat jamaah, terutama dua salat yang sangat istimewa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Dua salat itu jauh lebih istimewa daripada salat-salat yang lainnya. Karena itu, kalau mau melihat orang-orang yang betul-betul berada istiqomah dalam Islam, datanglah ke salat subuh, lihat berapa orang mereka. Tapi kalau mau melihat hanya orang-orang Islam yang sekedar berKTP Islam, datanglah saat salat hari raya. Itu ramai sekali orangnya dan entah siapa-siapa ada di sana. Tapi kalau salat subuh, orang-orang terpilih saja. Yang istiqomah salat subuh lebih terpilih lagi. Maka kualitas hidup kita tergantung sekali pada salat-salat kita, terutama salat subuh di setiap harinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.